Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang menyangkut dengan dunia bisnis maupun dengan dunia edukasi. Untuk kesempatan kali ini, topik ataupun pokok bahasan yang akan kita jadikan ulasan yaitu tentang pasar konsumen. Kalau kita menelaah dan berbicara tentang pasar konsumen ini, maka sejatinya kita juga berasumsi bahwa pasar konsumen ini merupakan suatu kelompok ataupun sekelompok pembeli yang melakukan pembelian suatu barang yang memang diperlukannya untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual ataupun diolah lebih lanjut. Ini adalah pasar konsumen. Nah, di dalam proses bisnis ada beberapa jenis pasar konsumen yang perlu kita pahami bersama. Di antaranya yang pertama adalah pasar konsumen, manakala itu mendasarkan kepada aspek demografi. Kalau kita berbicara tentang aspek demografi ini, maka ini akan mengacu kepada karakteristik populasi dalam beberapa aspek ataupun spektrum. Misalnya saja dari aspek usia, kemudian dari aspek status keluarga, atau bisa pula tentang jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Nah, untuk pasar konsumen berdasarkan kepada demografi ini, ada cukup banyak yang bisa kita pahami bersama. Misalnya ada yang disebut dengan pasar untuk kalangan anak-anak. Misalnya saja, ini yang menyangkut tentang produk-produk mainan, atau bisa juga produk-produk yang berkaitan dengan nutrisi ataupun makanan anak-anak, terutama bayi, ataupun juga bisa berupa industri ataupun bidang yang menyangkut tentang pakaian anak-anak. Ini adalah pasar untuk anak-anak. Ada juga misalnya selain pasar anak-anak, itu ada juga pasar yang memang ditujukan untuk kalangan lanjut usia. Misalnya saja produk-produk yang berkenaan dengan aspek kesehatan. Ini tentu sangat relevan dengan pasar yang dituju, yaitu pasar untuk kalangan lanjut usia. Di samping ada pasar untuk kalangan anak-anak, ada pasar untuk kalangan lanjut usia, mungkin juga yang tidak boleh dilewatkan, yaitu pasar yang ditujukan untuk kalangan remaja. Sehingga dengan adanya pasar yang ditujukan untuk para remaja ini, para pelaku usaha itu dapat menciptakan berbagai produk-produk yang berkenaan dengan dunia fashion, ataupun juga yang berkaitan dengan game video, ataupun yang menyangkut tentang gadget dan sebagainya. Itu semuanya merupakan pasar konsumen manakala kita mengacu kepada aspek demografi. Kemudian yang kedua yaitu ada pasar konsumen yang mengacu kepada status sosial ekonomi, di mana di dalam pasar konsumen ini
dikategorikan berdasarkan kepada aspek-aspek pendapatan, kemudian yang menyangkut tentang status sosial maupun pekerjaan. Ada banyak contoh di dalam pasar konsumen yang mengacu kepada status sosial ekonomi. Di antaranya adalah ada pasar yang untuk itu ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan tinggi. Misalnya produk-produk dengan aspek-aspek kemewahan tertentu, kemudian juga bagaimana pelaku usaha menyediakan berbagai layanan-layanan eksklusif dan sebagainya. Ini adalah pasar dengan sasaran mereka-mereka yang berpenghasilan tinggi. Ada pula pasar yang ditujukan untuk mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi para pelaku usaha juga bisa menangkapnya ini dengan menciptakan, dengan memproduksi berbagai produk dengan harga yang cukup terjangkau. Selain untuk yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, tentu juga penting apa yang disebut dengan pasar yang ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan menengah. Disinilah ada ceruk yang bisa dimainkan oleh para pelaku usaha untuk memproduksi barang-barang elektronik, kemudian ada untuk produk-produk kebutuhan rumah tangga yang lain. Ini semuanya merupakan pasar konsumen manakala mengacu kepada aspek status sosial ekonomi. Kemudian yang berikutnya yaitu pasar konsumen manakala kita mendasarkannya pada aspek psikografi. Aspek psikografi ini lebih banyak mengacu kepada gaya hidup, kemudian kepribadian konsumen dan nilai-nilai tertentu. Ada cukup banyak pula jenis-jenis pasar konsumen manakala kita meninjaunya dari aspek psikografi ini. Misalnya, adanya pasar gaya hidup aktif. Ini menjadi peluang bagi mereka-mereka pelaku usaha untuk menciptakan berbagai peralatan olahraga. Kemudian juga misalnya yang menyangkut tentang suplemen kebugaran dan sebagainya, masih banyak lagi. Selain itu juga ada pasar yang ditujukan bagi mereka-mereka yang menyukai gaya hidup mewah. Ini biasanya para pelaku usaha akan menciptakan produk-produk yang mungkin itu dapat berwujud perhiasan-perhiasan yang cukup mahal, kemudian juga menyediakan berbagai layanan untuk mendukung aktivitas yang namanya liburan eksklusif dan sebagainya. Ada juga ceruk pasar yang ditujukan untuk mereka-mereka yang suka dengan hal-hal yang berbau dengan ramah lingkungan, di mana ini biasanya para pelaku usaha itu akan menciptakan produk-produk yang sifatnya organik ataupun produk-produk yang mendasarkan pada proses daur ulang. Itu merupakan pasar konsumen manakala kita berasumsi kepada aspek psikografi. Ada lagi yang disebut dengan pasar konsumen manakala yang menjadi dasar itu adalah perilaku dari konsumen itu sendiri, di mana perilaku ini akan lebih banyak mengacu pada kebiasaan dan juga pola pembelian dari konsumen. Misalnya saja yang menyangkut tentang pasar manakala berdasarkan kepada kesempatan. Ini ada produk-produk yang dibeli untuk acara-acara tertentu, misalnya ada event yang disebut dengan liburan, kemudian ada pernikahan, ada ulang tahun dan sebagainya.
Ini adalah pasar manakala diasumsikan berdasarkan kepada kesempatan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pasar konsumen, manakala yang diacu adalah yang menyangkut tentang loyalitas. Di sini konsumen yang dibidik merupakan konsumen-konsumen yang memang setia pada merek-merek tertentu. Kemudian ada juga yang disebut dengan pasar konsumen manakala berdasarkan kepada aspek kemanfaatannya, di mana ini akan muncul di mana konsumen itu mencari manfaat tertentu ataupun manfaat yang lebih spesifik dari suatu produk, seperti yang menyangkut tentang keandalan, tentang kemewahan, tentang kenyamanan, atau dari aspek-aspek yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada pasar konsumen manakala kita mengacu kepada aspek geografis. Aspek geografis ini lebih banyak mengacu kepada lokasi konsumen di suatu daerah, di suatu wilayah, negara, iklim, dan sebagainya. Misalnya saja, ada yang disebut dengan pasar perkotaan. Ini biasanya akan ditangkap peluangnya oleh para pelaku usaha untuk menyediakan, membangun rumah tinggal yang sifatnya bersusun seperti apartemen. Kemudian ada juga layanan-layanan pengiriman yang cepat dan sebagainya. Ada juga pasar yang diciptakan berdasarkan kepada iklim tertentu, misalnya untuk iklim panas, maka para pelaku usaha akan menciptakan produk-produk yang berkaitan dengan pendinginan pendinginan udara maksudnya, juga produk-produk perawatan kulit dan sebagainya. Itu adalah beberapa jenis pasar konsumen berdasarkan kepada aspek-aspek tertentu. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang pasar konsumen ini, tentunya ada beberapa faktor pembelian yang terjadi di dalam suatu pasar konsumen. Ternyata di dalam praktik bisnis itu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen di dalam suatu pasar konsumen. Di antara faktor-faktor yang memang cukup beragam tadi, ada yang disebut dengan faktor budaya. Faktor budaya ini merupakan serangkaian persepsi yang terbentuk dari mereka yang telah memiliki suatu sistem nilai dengan berdasarkan kepada pengalaman dan situasi kehidupannya, di mana di dalamnya ini terbagi menjadi beberapa kelas sosial dengan berdasarkan pada nilai, pada perilaku, dan juga kepada mindset-nya. Misalnya saja, masyarakat di daerah pedalaman itu manakala mereka akan membutuhkan yang namanya pakaian, ada kecenderungan mereka akan memilih pakaian-pakaian yang dapat menutup seluruh ataupun sebagian besar tubuh mereka. Tentu ini cukup berbeda dengan dinamika yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini meliputi diantaranya tentang motivasi, di mana ini merupakan suatu kebutuhan yang mampu mendorong seseorang untuk dapat mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Ini motivasi. Kemudian yang kedua, faktor psikologis ini juga menyangkut tentang keyakinan dan sikap, di mana pemikiran deskriptif yang akan dipertahankan oleh seseorang terkait sesuatu.
Ini menimbulkan sikap-sikap yang spesifik pula. Kemudian faktor psikologis itu juga bisa muncul karena aspek persepsi. Persepsi ini merupakan suatu proses mengatur, menyeleksi, dan juga menginterpretasikan berbagai informasi agar bisa membentuk suatu deskripsi yang penting tentang dunia. Ini adalah faktor psikologis. Kemudian yang ketiga, yaitu ada faktor sosial. Untuk faktor sosial ini akan banyak dipengaruhi oleh 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, kemudian yang kedua adalah lingkungan yang berkaitan dengan status, dan juga yang berkaitan dengan kelompok referensi. Kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu ini sangat penting di dalam membentuk suatu perilaku pembelian, utamanya di dalam pasar konsumen, mengingat keluarga ini ternyata mampu untuk memberikan dampak yang besar di dalam perilaku konsumen. Sedangkan peran dan status itu merupakan sejumlah kegiatan yang diharapkan untuk dilakukan berdasarkan kepada mereka-mereka yang berada di sekelilingnya. Dan untuk kelompok referensi, ini ternyata juga memiliki kemampuan untuk memberikan dampak pada pembelian. Itu baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang keempat yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi ini aspeknya juga cukup banyak, mulai dari umur, kemudian juga menyangkut tentang status ekonomi, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang memang sangat mempengaruhi perilaku konsumen di dalam melakukan aktivitas yang disebut dengan transaksi pembelian. Nah, dari beberapa hal yang telah kita ulas tadi, dapat kita ambil suatu benang merah bahwa pasar konsumen ini ternyata memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan pasar bisnis. Pasar konsumen ini lekat sekali dengan karakteristik di mana pasar konsumen ini lebih fokus kepada konsumen. Ini karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua, permintaan produk konsumen ini bersifat elastis. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan juga faktor harga. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam pasar konsumen, pemasaran yang terjadi itu melibatkan pembagian konsumen sesuai dengan beberapa aspek. Misalnya saja tentang aspek kesukaan, aspek nilai, aspek minat, aspek pendapat, dan sebagainya. Ini adalah faktor yang ketiga dari karakteristik pasar konsumen. Kemudian yang keempat, di dalam suatu pasar konsumen, aktivitas yang disebut dengan promosi itu menggunakan berbagai alat promosi yang berbeda. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penjualan. Dan yang kelima, di dalam pasar konsumen, branding itu dilakukan
untuk mengubah atau meningkatkan persepsi konsumen terhadap suatu produk. Inilah pembahasan yang teramat singkat kita kali ini tentang pasar konsumen. Semoga ini akan membawa manfaat yang besar bagi kita, utamanya dalam meningkatkan cakrawala wawasan kita tentang bisnis maupun edukasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan mengupas berbagai tema-tema, utamanya tema-tema yang menyangkut tentang dunia bisnis maupun edukasi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, kemudian share, kemudian subscribe, dan jangan lupa nantikan video-video pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.